Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Ini video kali ini kita akan membahas tentang pokok bahasan lingkaran. Ya. Saya punya teman akan memberikan penjelasan atau sedikit menguraikan tentang unsur-unsur lingkaran. Simak saja video berikut ini ya. Unsur-unsur lingkaran: busur, jari-jari, diameter, tali busur, apotema, juring, tembereng, sudut pusat. Mari kita bahas selanjutnya unsur-unsur lingkaran. Yang pertama adalah unsur-unsur lingkaran yang berbentuk titik dan garis. Yang pertama adalah titik pusat. Tiap lingkaran memiliki satu titik pusat, titik P biasanya ya, disebut titik P. Gitu. Ada yang memberi nama titik O, terserah, masalah. Yang penting sudah tahu titik pusatnya itu dan diberi lambang huruf besar. Gitu ya. Kemudian unsur yang kedua berupa garis ya. Ini keliling lingkarannya ini. Ya, lingkarannya ini garis lengkungnya ini. Keliling lingkaran. Kemudian ada garis tengah dan diameter. Garis tengah atau diameter ini. Misalnya ini. Dilambangkan dengan huruf D. Misalnya garis AB ini. Kemudian ada garis CD dan lain sebagainya apabila ditarik lagi garis yang lainnya. Kemudian jari-jari atau radius biasa disingkat dengan R. Ini adalah setengah dari diameter tadi atau garis tengah tadi. Tengahnya dari garis tengah. Misalnya garis AP. Garis AP. A ke P ini jari-jari. Kemudian garis AP, kemudian CP, kemudian BE, dan ini ada huruf titik lagi E, kemudian menuju ke titik pusat P ya. Ini juga merupakan jari-jari dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah busur. Busur misalnya ada garis lengkung AD. Busur karena namanya juga busur maka ini disebut lengkung. Garis lengkung AD ini. Jadi AD ini adalah garis busur. Kemudian ada lagi CE, EB atau CB juga bisa, BD dan lain sebagainya ya. Terus yang kemudian selanjutnya adalah tali busur. Tali busur ini misalnya garis lurus AD ya. AD ini tarik garis tali busur. Kemudian garis lurus AC, kita tarik lagi garis AC. Maka ini juga disebut tali busur. Nah, itu catatan. Yang pertama adalah diameter selalu 2 kali panjang jari-jari. Jadi diameter tadi misalkan AB itu 2 kali jari-jari ya. AP kemudian PB. Jadi diameter itu selalu 2 kali jari-jari. Kemudian PF. PF ini saling tegak lurus dengan tali busur AD. Ini tegak lurus, maka AG sama dengan GD. AG sama dengan GD. Kemudian ada tambahan ya, kemudian dari P ke G ini disebut apotema, tali busur. Ya, sesuai yang di video teman saya tadi. Yang kedua, unsur lingkaran yang berbentuk daerah dan sudut. Nah, ini ada unsur lingkaran yang berbentuk daerah dan sudut. Yang pertama, juring lingkaran. Nah, juring lingkaran misalnya daerah yang diarsir BPC. Mana BPC? BPC boleh. Atau yang diarsir di sini adalah BPD ya. Ini ditunjukkan juring lingkaran yang diarsir warna biru. Kemudian tembereng, misalnya daerah yang dibatasi busur AC. Nah, ini
Ada busur AC kemudian dan tali busur AC ini ya, bukan AB ya, ini salah ya. Salah tulis AC. Ini disebut tembereng. Ya, jadi ini yang bagian atau sebagian sampai ke titik pusat ini disebut juring, kemudian juring ini ditarik lagi tali busur, maka bagian yang ini tipis ini di pinggir ini disebut tembereng. Kemudian sudut pusat. Nah, sudut pusat ini misalnya sudut BPE. Kenapa disebut sudut pusat? Karena melalui atau berada di titik pusat gitu ya. Nah, ini ada sudut. Karena nanti ada sudut keliling juga. Sudut keliling. Nah, ini sudut keliling. Sudut keliling yaitu sudut A, C, P. Boleh ACP ya, tapi ini seharusnya AC sampai D sini ya. Karena yang membentuk ini dari titik pinggir atau keliling sampai ke pinggir lagi begitu ya. Ini yang di pinggir disebut sudut keliling. Baik, lanjut. Nah, sekarang setelah kita belajar tentang unsur-unsur lingkaran, selanjutnya kita akan menemukan pendekatan nilai pi. Ya, pi. Kalian sudah tahu apa itu pi? Nah, kita akan belajar apa itu pi. Pi adalah bilangan yang nilainya tertentu, sudah tertentu ya. Bahkan di komputer saintifik sekarang sudah ada nilai pi itu dari dulu sih sudah ada, sudah ditentukan. Berapa nilainya? Kita akan bahas seperti berikut ini. Nah, kita punya lingkaran dengan jari-jari 2 cm atau diameternya garis tengahnya 4 cm. Digelindingkan 1 kali putaran. Jadi diputarkan nanti kita putaran. Jarak yang ditempuh kurang lebih 12,57 cm. Ini ilustrasinya sebagai berikut ya. Nah, ini jari-jarinya adalah 2. Nah, ini startnya ya kita ya. Karena di sini dengan jari-jari ini nempel di sini dari start adalah 2. Kemudian kita gelindingkan 1 putaran. Nah, ternyata ini jaraknya kita ukur dengan penggaris. Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini kan 12 terus kemudian ada lebihnya di sini. Ini sudah ditentukan seperti keterangan di soalnya adalah 12,57 gitu ya. Nah, 12, ini sudah ditentukan jaraknya adalah 12,57. Nah, ini sudah diberi garis-garis ini. Sampai di sini kan tadi 12,5. Terus di sini ada 2, nanti 7 ya 5. Nah, ini jaraknya 12,57 cm. Nah, maka keliling lingkaran itu kan satu kali putaran digelindingkan itu panjangnya akan sama dengan keliling lingkarannya tadi ya. Nah, kelilingnya adalah 12,57 cm. Dengan demikian, keliling lingkaran akan kita bagi dengan diameternya ya. 12,57 dibagi 4. Hasilnya adalah 3,1425 dan seterusnya sekian-sekian ya. Karena tidak pas pengukurannya, kita ada namanya toleransi pengukurannya. Nah, kalian bisa coba sendiri dengan benda-benda yang lain, ya, bentuk lingkaran, kemudian kalian ukur kelilingnya, kemudian dibagi dengan diameternya atau garis tengahnya. Silakan dicoba dengan pengukuran yang sangat teliti. Bisa dipastikan nanti hasilnya akan mendekati nilai ini. Ya. Perhatikan yang selanjutnya ini, keterangannya. Keliling lingkaran dibagi diameternya sama dengan 3,1425 dan seterusnya. Nilai tersebut mendekati nilai pi sebenarnya, yaitu ini nilai pi yang ada di komputer saintifik ya. Atau sudah ditetapkan oleh atau keputusan ahli-ahli matematika bahwa nilai pi itu adalah 3,1425.
14, 1592 dan seterusnya ini. Nah, ini. Kemudian setelah kalian coba dengan benda-benda lain yang diukur perbandingan atau membaginya antara keliling lingkaran dengan diameternya, maka akan didapat nilai yang mendekati nilai ini, mendekati 3,14. Maka dalam kehidupan sehari-hari, nilai pi yang dipakai adalah pembulatan sampai 2 desimal saja ya. Yang biasanya kita pakai adalah 3,14 ini ya. Jadi nilai pi yang biasa kita gunakan adalah 3,14. Atau dalam bentuk pecahan biasa, ini biasa kita pakai 22/7. Ya, bisa diingat-ingat bahwa nilai pi yang biasa kita pakai adalah 3,14 atau 22/7. Baik, kita lanjut. Setelah kita menemukan nilai pi tadi, maka kita bisa aplikasikan untuk menentukan keliling dan luas lingkaran. Baik ya, kita lanjut ke keliling lingkaran. Ya, tadi kan pi sama dengan keliling lingkaran per diameternya, begitu ya. Nah, maka untuk menghitung keliling lingkaran, tinggal kita balik saja, yaitu keliling lingkaran sama dengan pi kali diameternya kan ya. Karena keliling lingkaran kan berada di atas yang dibagi. Maka untuk menentukan keliling lingkaran, kita bisa mengalihkan pi dengan diameternya. Dengan demikian, rumus untuk menghitung lingkaran adalah keliling lingkaran sama dengan pi kali d atau keliling sama dengan 2 kali pi r jika yang kita gunakan adalah r atau jari-jari. Ini keterangannya sebagai berikut. K adalah keliling lingkaran, D adalah diameter lingkaran tersebut, R adalah jari-jari, dan P-nya 3,14 atau bisa kita gunakan P-nya sama dengan 22/7 atau 22/7. Baik, kita ke contoh dulu untuk penggunaannya. Hitunglah keliling lingkaran dengan jari-jari A 15 cm dan B 28 cm. Jadi nanti kita akan tahu mengapa pi itu bisa kita pilih antara 3,14 atau 22/7. Berikut alasannya. Mari kita bahas. Yang pertama, yang A. Diketahui jari-jarinya 15 cm. Maka kita masukkan rumusnya yaitu K keliling 2 kali R ya. Karena di sini jari-jari ya. Kita gunakan yang 2 pi R. Maka kita masukkan 2 kali 3,14 kali 15. Mengapa kita pilih 3,14? Ya, karena di sini R-nya tidak bisa dibagi 7, maka kita gunakan pi yang 3,14 ya. Itu biar memudahkan aja untuk menghitungnya. Nah, jadi sudah dihitung ketemu 94,2. Nah, jadi keliling lingkaran tersebut adalah 94,2 cm. Baik, selanjutnya untuk yang B. Dengan jari-jari 28 cm. Perlu diketahui bahwa 28 ini bisa kita bagi dengan 7. Maka pi yang kita gunakan adalah 22/7 atau 22/7. Kita masukkan 2 kali pi R. P-nya 22/7, R-nya adalah 28. Perhatikan 28 ini bisa langsung kita bagi dengan 7 sehingga hasilnya adalah 4. Nah, gitu ya. Sehingga 2 kali 22 kali 4 itu hasilnya adalah 176. Ya, alasannya ya, kita bisa pilih atau menggunakan pi yang 3,14 atau 22/7. Silakan bisa dipahami. Contoh yang kedua, diketahui taman berbentuk lingkaran dengan keliling. Ini sudah ada kelilingnya sekarang. Kelilingnya sudah diukur 282,6 meter. Tentukan panjang garis tengahnya atau diameternya gitu ya. Kita tidak perlu mengukur pakai alat ukur, cukup kita menghitungnya saja ya. Karena sudah diketahui kelilingnya adalah 282,6 meter dan pi-nya kita gunakan 3,14 ya. Karena tadi lagi ini tidak bisa dibagi 7 sehingga kita gunakan 3,14. Nah, ini ya.
kita masukkan rumusnya adalah pi kali d karena yang diketahui adalah diameter. Maka kita masukkan kelilingnya tadi nilainya adalah 282,6 meter sama dengan pi-nya 3,14 dan d-nya ini yang belum diketahui atau yang kita cari. Maka kita langsung balik untuk mencari d-nya adalah dengan membagi keliling lingkaran dibagi dengan pi, nilai pi 3,14 ketemu hasilnya adalah 90. Nah, maka garis tengah taman tersebut ya atau diameternya adalah 90 meter. Kan ya. Kemudian lanjut ke contoh 3. Sebuah roda diameternya 65. Sebuah roda, ada roda, tidak tahu ini roda apa. Roda 65 cm diameternya digelindingkan di lantai. Jika roda itu berputar 8 kali, tentukan panjang lintasannya. Nah, ini kayak mirip-mirip yang ilustrasi yang kita bahas tadi. Bahwa roda ini berputar 8 kali. Kita perhatikan penjelasannya. Roda dengan diameter 65, banyak putarannya 8 kali. Berapa panjang lintasannya? Kita jawab 1 kali putaran itu ada. Kita hitung adalah sama dengan kelilingnya kan. Sehingga kalau 8 kali tinggal mengalikan dengan 8. Nah, 8 kali 1 keliling atau 1 kali putaran ya. Itu pi kali d karena di sini yang tahu adalah d atau diameter. Baik, kita langsung masukkan 8 kali 3,14 kali 65. Ketemu hasilnya adalah 1632,8 cm. Maka lintasan roda tadi yang 8 kali putaran adalah 1632 cm atau kita ubah ke dalam bentuk meter adalah 16,328 meter ya. Gitu. Contoh yang keempat, ada contoh keempat. Perhatikan gambar di kanan ini. Panjang radius atau jari-jarinya adalah 63. Sudut AOB-nya sama dengan 120. AOB-nya adalah 120. Kemudian tentukan panjang busur pendek AB ini. Penyelesaiannya adalah kita menggunakan perbandingan ya. Panjang busur pendek AB yang ditanyakan. Maka kita jawab panjang busur pendek AB sama dengan ini kan sudutnya adalah 120, sedangkan satu lingkaran penuh sudutnya adalah 360. Sedangkan di sini adalah unsur keliling ya, maka kalikan dengan keliling satu putaran itu ya. Sehingga kita dapati adalah 1/3 kali 2 pi r atau keliling lingkaran ya. Kita masukkan 1/3 kali 2 P-nya 22/7 kali 63 begitu ya. Keliling R-nya adalah 63. Masukkan kita hitung hasilnya adalah 132. Jadi panjang busur pendek AB ini adalah 132 cm. Ada contoh 5 ini. Contoh 5. Baik, pada gambar di kanan ini. Ketahui diameter roda kecil adalah 30 cm. Diameter roda besar adalah 50 cm. Jika roda kecil berputar 20 kali, berapa kali roda besar berputar ya? Roda besar ya. Diketahui R1 sama dengan 30 dan R2 50 dan roda 1 berputar 20 kali kan gitu ya. Berapa kali roda besar? Nah, roda 2 berputar berapa kali? Karena gitu pertanyaannya. Maka langsung kita jawab, misalkan roda 2 berputar N kali, maka N K roda besar tadi ya sama dengan 20 untuk roda kecil ya. K1 ya. NK2 sama dengan 20 K1. K1 kelilingnya adalah pi kali D ya. Kita masukkan 3,14 kali 30 sama dengan 94 kan gitu. Nah, kelilingnya ketemu 94,2. Sedangkan K2 pi kali D-nya 50 ketemu hasilnya adalah 150
Maka NK2 157 sama dengan 20 kali 94 ya, ini yang keliling pertama, keliling lingkaran 1. 94,2. Berapa kali kita cari nilai N-nya ini kan gitu. Maka kita masukkan, kita hitung N kali 157 sama dengan 1884. Hasil kali dari 20 kali 94,2. Hasilnya kita bagi 1884 ini kita bagi 157. Hasilnya adalah 12 kali. Jadi roda besar berputar 12 kali. Sedangkan roda kecil berputar 20 kali. Ini ya, sesuai soal yang kita tahu tadi. Nah, untuk selanjutnya kita bahas tentang luas lingkaran. Luas lingkaran dan luas persegi panjang. Kita punya lingkaran seperti ini, kemudian dipotong-potong kecil, dipotong-potong seperti ini, ya bagian birunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 bagian ya. 8 bagian juga yang bawah, yang warna oranye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bagian juga. Kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ternyata sisa 1 ya. Sisa 1 ini kita bagi 2. Yang satunya kita tempelkan di sebelah, atau yang biru kita potong separuh, kita tempelkan ke sebelah kanan. Nah, maka bangun yang terbentuk adalah mendekati persegi panjang. Nah, ini ya. Panjangnya adalah ini, karena tadi kan setengahnya ya. Setengahnya berwarna biru dan setengahnya berwarna oranye. Nah, ini sehingga panjangnya ini adalah setengah keliling lingkaran, dan di sini lebarnya akan sama dengan jari-jari lingkaran. Nah, perhatikan di sini. Luas lingkaran, luas seluruhnya adalah luas persegi, diibaratkan sama dengan luas persegi panjang ABCD. Nah, gitu. Luas persegi panjang ABCD itu rumusnya adalah panjang kali lebar ya. Kita masukkan aja di sini, panjangnya adalah setengah keliling lingkaran dan lebarnya adalah R. Sehingga di sini keliling lingkaran itu kan 2 pi R ya. Karena di sini dikalikan setengah, maka 2-nya hilang, tinggal pi kali R. Atau pi R. Kemudian dikalikan dengan R lagi, lebarnya tadi. Sehingga kita dapati rumus luas lingkaran adalah pi R pangkat 2 gitu. Nah, untuk setiap lingkaran dapat kita tentukan rumusnya adalah pi R kuadrat. Dan unsur-unsur seperti tadi ya, L luas lingkaran, R-nya jari-jari atau setengah diameter, dan P-nya 3,14 atau 22/7 dengan soalnya ya. Contoh yang pertama. Hitunglah luas lingkaran jika diameternya 20 cm dan B 42 cm. Desimeter ya. Penyelesaian untuk contoh 1. Ketahui diameternya 20 cm. Nah, kita bisa ubah dulu diameternya ini ke dengan menjadi R ya, tengahnya. Nah, kita masukkan ke rumus tadi, luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Ya, kita hitung ketemu 3,14 kali R-nya adalah 10 pangkat 2. Maka kita dapatkan 10 pangkat 2 itu 100 cm pangkat 2 cm kuadrat. Kita dapati hasilnya adalah 314 cm persegi atau cm pangkat 2. Yang kedua, diketahui diameternya 42 desimeter, sehingga R-nya atau jari-jarinya adalah 21. Ya, 21 ini bisa dibagi 7, maka kita gunakan Pi-nya adalah 22/7 ini ya. Nah, ini 22/7 kali 21 desimeter kuadrat. 22/7 kali 441 desimeter kuadrat. Kita dapati hasilnya adalah 1386. Tadi ya bisa dibagi langsung, kemudian dikalikan untuk memudahkan kita menghitungnya. Demikian kita batasi sampai sini dulu ya. Untuk selanjutnya materi tentang garis singgung dan lain sebagainya
kita akan bahas di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia selalu ya.